wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Ya, semoga semuanya sehat-sehat saja. Sebelumnya, tolong ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Nah, setelah membaca doa, sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, lebih baiknya kita absen terlebih dahulu. Adi, Rahmat, Julian, Sinta, Ani, Rita. Oh baiklah, kalau emang sudah hadir semua. Minggu kemarin kita belajar tentang puisi. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang pengumuman. Siapa yang sudah tahu apa itu pengumuman? Baik, kalau memang belum ada yang tahu, Ibu kemarin sudah menjelaskan sedikit bahwa minggu ini kita akan belajar tentang pengumuman. Nah, seharusnya kalian sudah harus mencari dulu materi pengumuman untuk proses pembelajaran kita minggu ini. Kalau memang belum ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan apa itu pengumuman. Nah, pengumuman itu suatu informasi yang diberikan kepada seseorang baik secara lisan maupun secara tulisan. Nah, di sini juga ada ciri-ciri tentang pengumuman. Apakah sudah ada yang tahu apa itu pengumuman? Adi, ada yang tahu apa itu pengumuman? Coba sebutkan satu saja apa itu pengumuman menurut Adi. Baik, kalau emang Adi belum tahu, sini ada beberapa ciri-ciri pengumuman. Yang pertama itu pengumuman itu tidak ditujukan secara rahasia. Nah, pada dasarnya pengumuman itu diumumkan secara umum, tidak secara rahasia. Nah, sedangkan itu pengumuman itu dituturkan secara terbuka dengan tidak tertutup. Di sini juga ada pengumuman secara lisan maupun non lisan tersebut. Nah, secara lisan itu bisa disampaikan secara langsung, sedangkan non lisan itu misalnya di papan pengumuman atau di sebuah televisi, radio, seperti itu. Nah, di sini juga ada jenis-jenis pengumuman. Yang pertama itu pengumuman berdasarkan sifatnya dan pengumuman berdasarkan pihak pengeluarannya. Nah, kalau berdasarkan sifatnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pengumuman formal. Pengumuman formal itu pengumuman yang menggunakan bahasa baku. Kalimatnya itu mudah untuk dimengerti. Nah, sedangkan yang kedua itu pengumuman informal. Pengumuman informal itu seperti pengumuman kalimatnya yang terkandung di dalamnya itu harus rapi dan mudah untuk orang-orang itu mengetahuinya. Bagaimana? Paham dengan ini pengumuman yang berdasarkan sifatnya? Kalau emang belum paham, boleh ditanyakan kepada Ibu. Kalau memang sudah paham, kita lanjut yang selanjutnya yaitu pengumuman berdasarkan pengetahuannya. Nah, di sini juga terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu pengumuman perseorangan. Nah, yang dimaksud dengan pengumuman perseorangan itu pengumuman yang ditunjukkan kepada masyarakat umum. Misalnya untuk masyarakat itu seperti pengumuman gotong royong, nah, atau pengumuman tentang kebersihan yang diadakan di masyarakat tersebut. Nah, yang kedua itu pengumuman lembaga. Pengumuman lembaga ini pengumuman yang ditunjukkan kepada masyarakat luas, bukan hanya masyarakat setempat saja. Kalau emang sudah jelas, di sini Ibu mempunyai sebuah permainan. Permainannya itu mudah untuk kalian. Namanya itu Ibu menggunakan media pembelajaran, namanya itu roda putar. Nah, di sini ada sebuah roda putar. Ibu akan memutarkan roda ini. Misalnya, contoh ya, misal Ibu mulai putar kan, Ibu mulai putar. Nah, tunjuk yang di atas ini akan berhenti
di salah satu petunjuk yang di bawah ini. Ibu putar. Nah, petunjuk yang di atas ini mengarah kepada petunjuk yang berwarna pink. Nah, di balik-balik petunjuk ini ada sebuah contoh soal. Nah, nanti ibu tunjuk satu persatu dari kalian untuk maju ke depan dan dan memutar ini. Sudah itu nanti kalian akan menjawab soal-soal yang ada di dalam petunjuknya ini tadi. Di dalamnya sini udah ibu siapkan sebuah soal. Nanti kalian harus siap-siap menjawabnya. Paham? Nah, kalau misal paham, mungkin itu saja yang bisa ibu sampaikan. Jangan lupa minggu depan kalian harus membuat tugas, membuat sebuah pengumuman, satu pengumuman formal dan satu lagi pengumuman informal. Dikumpul jamnya ibu, jangan sampai ada yang tidak mengumpulkannya. Jadi itu saja yang ibu sampaikan. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.